Selama ribuan tahun, manusia terus menjelajahi setiap sudut planet ini. Gunung tertinggi telah didaki, lautan terdalam telah diselami, dan satelit modern bahkan mampu memetakan permukaan bumi hingga ke detail terkecil. Namun di balik semua kemajuan itu, masih ada wilayah-wilayah yang jarang dikunjungi, sulit dijangkau, dan menyimpan fenomena alam yang hingga kini tetap membuat para ilmuwan maupun para penjelajah terpukau. Ketika mendengar kata gurun, kebanyakan orang akan membayangkan hamparan pasir yang tandus, panas, dan nyaris tanpa kehidupan. Namun di utara China, terdapat sebuah gurun yang justru menyimpan pemandangan yang seolah bertentangan dengan semua gambaran tersebut. Namanya adalah Badain Jaran Desert. Terletak sekitar 180 km dari kota Al-Sarait Banner di wilayah Mongolia Dalam. Gurun ini membentang lebih dari 49.000 km persegi dan dikenal sebagai salah satu gurun paling unik di dunia. Keajaiban Badain Jaran bukan hanya terletak pada bukit-bukit pasirnya yang menjulang hingga lebih dari 500 meter. Yang membuat para ilmuwan selama bertahun-tahun kebingungan adalah keberadaan lebih dari 100 danau alami yang tersebar di antara lautan pasir tersebut. Beberapa danau memiliki air yang sangat jernih, sementara yang lain berubah warna menjadi hijau zamrud, biru tua, bahkan kemerahan akibat kandungan mineral dan mikroorganisme yang berbeda. Kontras antara pasir keemasan dan air yang berkilau menciptakan pemandangan yang tampak lebih seperti lukisan daripada kenyataan. Pertanyaan besarnya adalah, dari mana semua air itu berasal? Padahal kawasan ini hanya menerima curah hujan yang sangat sedikit setiap tahunnya. Selama bertahun-tahun, asal-usul danau-danau tersebut menjadi perdebatan. Kini banyak peneliti meyakini bahwa airnya berasal dari cadangan air tanah purba yang mengalir melalui rekahan batuan jauh di bawah gurun, kemudian muncul ke permukaan sebagai mata air yang terus memasok danau-danau itu hingga tetap bertahan di tengah kondisi yang sangat kering. Namun keajaiban Badain Jaran tidak berhenti di situ. Ketika angin bertiup melintasi lereng-lereng pasir yang curam, beberapa bukit pasir dapat menghasilkan suara dengungan yang dalam, mirip dentuman bas atau alunan musik dari kejauhan. Fenomena langka yang dikenal sebagai singing sand atau pasir bernyanyi ini hanya dapat ditemukan di beberapa gurun di dunia, dan Badain Jaran menjadi salah satu lokasi terbaik untuk menyaksikannya. Di antara bukit-bukit pasir itu juga berdiri sebuah kuil Tibet kuno bernama Badain Jaran Temple. Selama ratusan tahun, tempat ini menjadi persinggahan para peziarah dan musafir yang melintasi gurun. Kehadiran kuil, mata air, dan danau-danau alami di tengah hamparan pasir yang nyaris tak berujung membuat Badain Jaran tampak seperti sebuah oasis raksasa yang mustahil ada. Di tengah hamparan gurun yang membentang ribuan kilometer, kehidupan seharusnya hampir mustahil untuk bertahan. Panas yang menyengat, badai pasir, dan minimnya sumber air membuat sebagian besar gurun hanya menjadi lautan pasir tanpa penghuni. Namun di salah satu gurun terbesar di dunia, terdapat sebuah desa kecil yang telah bertahan selama berabad-abad, dikelilingi pasir dari segala arah. Desa itu bernama Daryaboi Village. Terletak sekitar 250 km dari kota Yutian atau Keria, di daerah otonomi Xinjiang, China. Desa ini berdiri di jantung Gurun Taklamakan, gurun terbesar di China, sekaligus salah satu gurun pasir paling luas dan paling berbahaya di dunia. Nama Taklamakan sendiri sering diartikan sebagai sekali masuk, sulit untuk kembali. Julukan itu bukan tanpa alasan. Selama berabad-abad, gurun ini dikenal sebagai salah satu wilayah paling mematikan di jalur sutra. Bukit-bukit pasirnya yang terus berpindah karena tiupan angin kerap menelan jalur perdagangan kuno, bahkan mengubur permukiman yang pernah berdiri di sana. Di tengah kondisi yang tampak tidak bersahabat itu, Daryaboi justru mampu mempertahankan kehidupan. Rahasianya terletak pada Sungai Keria, sebuah sungai yang mengalir dari pegunungan Kunlun menuju Gurun Taklamakan.
Air dari sungai inilah yang memungkinkan tumbuhnya hutan poplar, semak-semak, lahan pertanian, dan menjadi sumber kehidupan bagi ratusan penduduk desa. Selama bertahun-tahun, desa ini nyaris terisolasi dari dunia luar. Sebelum jalan modern dibangun, satu-satunya cara mencapai Dariaboi adalah menempuh perjalanan berjam-jam melintasi lautan pasir menggunakan kendaraan khusus atau unta. Ketika badai pasir datang, jalur menuju desa bisa menghilang begitu saja, membuat perjalanan menjadi jauh lebih berbahaya. Meski berada di tengah gurun, masyarakat setempat tetap mempertahankan cara hidup tradisional. Mereka menggembalakan ternak, memanfaatkan air sungai untuk bercocok tanam, serta hidup berdampingan dengan alam yang setiap saat dapat berubah menjadi ancaman. Kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan ekstrim menjadi bukti bahwa manusia mampu bertahan bahkan di tempat yang tampaknya mustahil untuk dihuni. Keindahan alam seringkali datang dengan harga yang harus dibayar. Semakin menakjubkan sebuah tempat, terkadang semakin sulit pula untuk mencapainya. Hal itu tergambar jelas pada sebuah padang rumput di utara Pakistan yang keindahannya begitu memukau. Tetapi perjalanan menuju ke sana dikenal sebagai salah satu yang paling menegangkan di dunia. Tempat itu bernama Fairy Meadows, terletak sekitar 60 km dari kota Chilas di wilayah Gilgit-Baltistan. Padang rumput ini berada di ketinggian sekitar 3.300 meter di atas permukaan laut, tepat di kaki Gunung Nanga Parbat, gunung tertinggi ke-9 di dunia dengan ketinggian lebih dari 8.100 meter. Sebelum menikmati pemandangan yang luar biasa itu, para pengunjung harus melewati jalan Fairy Meadows, sebuah jalur sempit yang dipahat di sisi tebing curang. Jalan sepanjang sekitar 16 km ini hanya cukup dilewati satu kendaraan dalam satu waktu. Di satu sisi terdapat dinding batu yang menjulang, sementara di sisi lainnya terbentang jurang yang dalam tanpa pagar pengaman. Sedikit saja kesalahan dapat berakibat fatal. Perjalanan dengan kendaraan hanya membawa pengunjung hingga titik tertentu. Setelah itu, perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki selama beberapa jam melewati hutan pinus, sungai pegunungan, dan jalur berbatu yang terus menanjak hingga akhirnya hamparan padang rumput terbuka di hadapan mereka. Nama Fairy Meadows atau Padang Rumput Peri diberikan oleh para pendaki asal Jerman pada abad ke-20 karena keindahannya yang dianggap begitu sempurna hingga terasa seperti berasal dari dunia dongeng. Saat cuaca cerah, puncak Nanga Parbat yang diselimuti salju tampak menjulang megah di kejauhan, sementara padang rumput hijau dipenuhi bunga liar dan dialiri sungai-sungai kecil yang berasal dari lelehan gletser. Namun gunung yang memperindah pemandangan itu juga memiliki sisi yang mengerikan. Nanga Parbat dijuluki sebagai The Killer Mountain karena sejarah panjang kecelakaan yang pernah merenggut banyak nyawa para pendaki sebelum akhirnya berhasil ditaklukkan pada tahun 1953. Perpaduan antara keindahan alam dan bahaya inilah yang menjadikan Fairy Meadows sebagai salah satu destinasi paling menakjubkan sekaligus paling menegangkan di dunia. Sekitar 140 km dari Fairy Meadows, terbentang sebuah lembah yang selama berabad-abad menjadi persimpangan para pedagang, penjelajah, dan pendaki gunung dari berbagai penjuru Asia. Dikelilingi puncak-puncak tertinggi di dunia, lembah ini begitu indah hingga sering dijuluki sebagai Shangri-La di dunia nyata. Lembah itu adalah Hunza Valley. Terletak sekitar 100 km dari kota Gilgit, Hunza berada di persimpangan 3 rangkaian pegunungan terbesar di dunia, yaitu Himalaya, Karakoram, dan Hindu Kush. Lokasi yang luar biasa ini menjadikan lembah tersebut dikelilingi lanskap pegunungan paling spektakuler di planet ini. Selama berabad-abad, Hunza juga merupakan sebuah kerajaan kecil yang berkembang di jalur perdagangan kuno antara Asia Selatan, Asia Tengah, dan Cina. Di balik panorama pegunungannya yang memukau, Hunza menyimpan salah satu jalur penyeberangan paling menegangkan di dunia, yaitu Husseini Hanging Bridge.
Jembatan gantung yang berada sekitar 45 km dari Karimabad ini membentang melintasi Danau Borit dengan konstruksi papan kayu yang berjauhan satu sama lain. Sementara di bawahnya terbentang air dan jurang yang siap menguji keberanian siapapun yang melintasinya. Husseini Hanging Bridge awalnya dibangun sebagai sarana transportasi bagi masyarakat setempat untuk menghubungkan desa-desa di kedua sisi danau. Seiring waktu, beberapa bagian jembatan mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim dan angin pegunungan, membuat jarak antar papan kayunya semakin renggang. Meski telah beberapa kali diperbaiki, sensasi menyeberanginya tetap menjadi pengalaman yang memacu adrenalin. Hunza juga pernah menarik perhatian dunia karena munculnya berbagai cerita mengenai penduduknya yang dipercaya berumur sangat panjang. Meskipun klaim tersebut tidak pernah dibuktikan secara ilmiah, banyak peneliti berpendapat bahwa udara pegunungan yang bersih, aktivitas fisik yang tinggi, serta pola makan tradisional yang kaya buah-buahan dan sayuran berperan dalam menjaga kesehatan masyarakatnya. Laut biasanya mengalir dengan tenang mengikuti pasang surut. Namun di pesisir utara Norwegia, terdapat sebuah selat sempit yang setiap harinya berubah menjadi arena pertarungan dahsyat antara jutaan meter kubik air laut. Arusnya begitu kuat hingga mampu membentuk pusaran-pusaran raksasa yang terlihat jelas dari udara. Fenomena ini dikenal sebagai Saltstraumen. Selat sempit sepanjang sekitar 3 km ini menghubungkan Salten Fjord dengan Skjerstad Fjord. Setiap 6 jam sekali, ketika permukaan air di kedua fjord mengalami perbedaan ketinggian akibat pasang surut, sekitar 400 juta meter kubik air laut dipaksa mengalir melewati celah sempit tersebut. Dalam kondisi tertentu, kecepatan arusnya dapat mencapai hampir 40 km per jam, menjadikannya salah satu arus pasang surut terkuat di dunia. Kekuatan arus ini menciptakan pusaran air berdiameter hingga lebih dari 10 meter. Dari atas jembatan yang melintasi Saltstraumen, pusaran-pusaran tersebut tampak seperti lubang raksasa yang terus berputar, sementara permukaan laut di sekitarnya bergolak tanpa henti. Meskipun terlihat mengerikan, fenomena ini justru membawa berkah bagi kehidupan laut. Arus yang sangat kuat mengangkat nutrisi dari dasar laut ke permukaan, menciptakan salah satu ekosistem laut paling subur di kawasan Arktik. Ikan cod, halibut, hingga sait berkumpul dalam jumlah besar, menjadikan Saltstraumen sebagai salah satu lokasi memancing terbaik di Norwegia. Bahkan paus, lumba-lumba, dan elang laut sesekali terlihat berburu di sekitar kawasan ini. Bagi para penyelam profesional, Saltstraumen juga menjadi salah satu lokasi penyelaman paling menantang di dunia. Namun aktivitas tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu ketika arus melemah. Tidak semua danau dipenuhi air yang dalam. Di barat Laut China, terdapat sebuah danau garam raksasa yang permukaannya begitu keras hingga mampu menahan beban kereta api, truk bermuatan puluhan ton, bahkan jalan raya yang membentang melintasi tengahnya. Danau itu adalah Karhan Salt Lake. Terletak sekitar 60 km dari kota Golmud di provinsi Qinghai, China. Kawasan ini merupakan danau garam terbesar di negara tersebut dengan luas lebih dari 5.800 km persegi. Selama ribuan tahun, air yang mengalir dari pegunungan membawa mineral ke cekungan ini. Karena hampir tidak memiliki saluran keluar, air terus menguap akibat iklim yang sangat kering, sementara garam dan berbagai mineral lainnya perlahan mengendap dan membentuk lapisan kerak yang sangat tebal. Di beberapa lokasi, ketebalan lapisan garamnya mencapai puluhan meter. Danau ini juga menyimpan cadangan mineral dalam jumlah sangat besar, terutama kalium, litium, magnesium, dan berbagai mineral lain yang menjadi bahan baku penting bagi industri modern. Litium misalnya, kini menjadi komponen utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik dan berbagai perangkat elektronik, menjadikan Karhan sebagai salah satu kawasan tambang mineral strategis di China.
Saat musim panas tiba, sebagian permukaan danau berubah menjadi kolam-kolam dangkal berwarna biru kehijauan yang memantulkan langit seperti cermin raksasa. Perpaduan antara hamparan garam putih, air berwarna zamrud, dan pegunungan tandus di kejauhan menciptakan pemandangan yang begitu kontras hingga sering disangka hasil rekayasa digital. Ketika berbicara tentang kota dengan gedung-gedung tinggi, kebanyakan orang akan langsung membayangkan New York, Dubai, atau Shanghai. Namun jauh sebelum baja dan beton mengubah cakrawala kota-kota modern, sebuah peradaban di semenanjung Arab telah membangun pencakar langit mereka sendiri menggunakan bahan yang jauh lebih sederhana, yaitu tanah liat. Kota itu adalah Sibam. Terletak sekitar 170 km dari kota Mukalla di Provinsi Hadramaut, Yaman, kota kuno ini telah berdiri selama lebih dari 5 abad dan sering dijuluki sebagai Manhattan of the Desert atau Manhattan di tengah gurun. Keunikan Sibam terletak pada ratusan bangunan bertingkat yang dibangun sangat rapat di dalam tembok kota. Sebagian besar bangunannya memiliki tinggi antara 5 hingga 11 lantai. Angka yang luar biasa untuk sebuah kota yang dibangun pada abad ke-16 menggunakan batu bata dari lumpur yang dijemur di bawah sinar matahari. Bentuk kota yang menjulang ke atas bukan sekedar pilihan arsitektur, melainkan sebuah strategi bertahan hidup. Dengan membangun rumah secara vertikal, penduduk dapat menghemat lahan di tengah lembah sempit sekaligus memperkuat pertahanan dari serangan suku-suku nomaden yang pernah melintasi kawasan ini. Meskipun terlihat kokoh, bangunan-bangunan tersebut membutuhkan perawatan terus-menerus. Hujan yang turun sesekali dapat mengikis dinding lumpur, sehingga setiap beberapa tahun penduduk harus melapisi kembali bagian luar bangunan dengan campuran tanah liat baru. Tradisi inilah yang membuat Sibam tetap bertahan hingga sekarang, meskipun telah berkali-kali diterpa banjir dan perubahan zaman. Karena nilai sejarah dan arsitekturnya yang luar biasa, Sibam ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kota ini juga dianggap sebagai salah satu contoh paling awal dari perencanaan kota vertikal dalam sejarah manusia, jauh sebelum konsep gedung pencakar langit berkembang di era modern. Tidak semua tempat di bumi dipenuhi suara burung atau gemericik air. Di timur laut Islandia, terdapat sebuah kawasan di mana tanah terus mengembuskan uap panas, lumpur mendidih tanpa henti, dan aroma belerang memenuhi udara. Pemandangannya begitu asing hingga sekilas lebih menyerupai permukaan planet lain daripada bagian dari bumi. Tempat itu adalah Namafjall, atau yang lebih dikenal sebagai kawasan geotermal Verir. Terletak sekitar 6 km dari Danau Mývatn di Islandia Utara, kawasan ini berada tepat di atas salah satu zona vulkanik paling aktif di dunia, tempat dua lempeng tektonik perlahan saling menjauh. Di bawah permukaan tanah, magma memanaskan air hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Uap panas kemudian mencari celah untuk keluar, menghasilkan fumarol yang terus mengepulkan asap putih, sementara kolam-kolam lumpur di sekitarnya mendidih akibat campuran air, gas, dan mineral panas dari dalam bumi. Warna tanah di Namafjall juga sangat berbeda dari kebanyakan tempat. Endapan belerang, besi, dan berbagai mineral lainnya menciptakan perpaduan warna kuning terang, jingga, merah kecoklatan, abu-abu, hingga hitam pekat. Hampir tidak ada tumbuhan yang mampu bertahan di lingkungan yang sangat asam dan panas ini, membuat seluruh kawasan tampak tandus dan sunyi. Aktivitas geotermal di wilayah ini telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari proses pembentukan Pulau Islandia. Negara ini sendiri berdiri di atas punggung tengah Atlantik, salah satu batas lempeng tektonik paling aktif di dunia. Energi panas bumi yang sama juga dimanfaatkan masyarakat Islandia sebagai sumber listrik dan pemanas yang ramah lingkungan. Meski terlihat tenang, kawasan ini terus berubah dari waktu ke waktu.
retakan baru dapat muncul, semburan uap dapat berpindah lokasi, dan suhu tanah di beberapa titik cukup tinggi untuk menyebabkan luka bakar serius hanya dalam hitungan detik. Karena itu, pengunjung diwajibkan tetap berada di jalur yang telah disediakan demi keselamatan. Di balik pegunungan Himalaya, terdapat sebuah lembah yang selama berabad-abad memaksa manusia hidup berdampingan dengan tebing-tebing curam dan cuaca yang sangat ekstrim. Rumah-rumah, desa, hingga biara-biara kuno berdiri di atas tonjolan batu yang tampak mustahil dijadikan tempat tinggal. Inilah Spiti Valley, salah satu permukiman pegunungan paling luar biasa di dunia. Terletak sekitar 200 km dari kota Manali, di negara bagian Himachal Pradesh, India, Spiti berada di kawasan bayangan hujan Himalaya atau rain shadow. Akibatnya, wilayah ini hampir tidak menerima hujan, membentuk bentang alam berupa gurun dingin dengan pegunungan tandus, angin kencang, dan vegetasi yang sangat sedikit. Perjalanan menuju Spiti sendiri sudah menjadi tantangan besar. Salah satu akses utamanya, yaitu jalur Grampu sampai Batal, sering disebut sebagai salah satu jalan paling berbahaya di dunia. Sebagian besar jalannya masih berupa tanah dan bebatuan, sangat sempit, serta berbatasan langsung dengan jurang tanpa pagar pengaman. Saat musim dingin tiba, suhu di Spiti dapat turun hingga di bawah minus 30 derajat Celcius. Jalur pegunungan seperti Kunzum Pass tertutup salju tebal, membuat seluruh lembah terisolasi dari dunia luar selama hampir setengah tahun. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat setempat harus mengandalkan persediaan makanan dan kebutuhan pokok yang telah disiapkan sejak musim panas. Salah satu bangunan paling ikonik di kawasan ini adalah Dangkar Gompa, sebuah biara Buddha kuno yang berdiri di atas tonjolan batu sekitar 300 meter di atas pertemuan dua sungai. Selama lebih dari 1000 tahun, biara ini menjadi pusat spiritual, sekaligus simbol bagaimana manusia mampu membangun kehidupan di salah satu lokasi paling sulit dijangkau di Himalaya. Spiti juga menyimpan berbagai rekor yang tidak biasa. Desa Hikim memiliki kantor pos operasional tertinggi di dunia, sementara Tashigang dikenal sebagai lokasi tempat pemungutan suara tertinggi di bumi. Bahkan untuk menyelenggarakan pemilu, para petugas harus berjalan kaki melintasi pegunungan sambil membawa tabung oksigen demi melayani hanya segelintir penduduk. Di tenggara Islandia, terdapat hamparan es raksasa yang menyelimuti pegunungan, lembah, hingga beberapa gunung berapi aktif. Tempat ini adalah Vatnajökull Glacier, gletser terbesar di Eropa. Namun, bukan ukuran gletsernya yang paling membuat tempat ini terkenal, melainkan dunia tersembunyi yang berada jauh di bawah lapisan esnya. Setiap musim dingin, air lelehan dari dalam gletser kembali membeku dan perlahan mengukir lorong-lorong baru di bawah permukaan. Berbeda dengan gua batu yang bentuknya dapat bertahan selama ribuan tahun, gua-gua es di Vatnajökull terus berubah. Lorong yang ada hari ini bisa lenyap pada musim berikutnya, lalu digantikan oleh gua baru dengan bentuk yang sama sekali berbeda. Tidak ada dua gua yang benar-benar sama. Keajaiban lainnya adalah warna biru kristal yang memenuhi hampir seluruh dinding gua. Warna ini bukan berasal dari pantulan langit, melainkan dari es yang telah mengalami tekanan selama ratusan tahun. Tekanan tersebut menghilangkan hampir seluruh gelembung udara di dalam es, sehingga hanya cahaya berwarna biru yang dipantulkan kembali. Salah satu yang paling terkenal adalah Anaconda Ice Cave. Lorongnya membentang lebih dari 90 meter dengan dinding es bergelombang yang melengkung ke segala arah. Saat berjalan di dalamnya, banyak orang merasa seolah sedang berada di dalam tubuh makhluk hidup raksasa, bukan di dalam sebuah gua. Untuk mencapai tempat ini pun bukan perkara mudah. Pengunjung harus menempuh perjalanan menggunakan super jeep yang dirancang khusus untuk melintasi medan bersalju dan berbatu, sebelum akhirnya memasuki dunia yang nyaris tanpa suara. Tebalnya lapisan es membuat hampir seluruh suara dari luar terserap.
menyisakan keheningan yang begitu sempurna. Jauh di timur Siberia, sekitar 930 km dari kota Yakutsk, berdiri sebuah desa kecil bernama Oymyakon. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada jalanan yang ramai, hanya rumah-rumah sederhana yang setiap musim dingin harus menghadapi suhu paling ekstrim di bumi. Saat musim dingin mencapai puncaknya, suhu di Oymyakon dapat turun hingga lebih dari minus 60 derajat Celcius. Udara sedingin ini bukan sekedar membuat tubuh menggigil. Ia mampu membekukan air, logam, bahkan mesin kendaraan. Namun kehidupan tidak berhenti. Sekolah tetap dibuka seperti biasa. Aktivitas baru dihentikan ketika suhu turun hingga benar-benar membahayakan anak-anak. Bagi masyarakat di sini, cuaca ekstrim bukanlah peristiwa luar biasa, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Di dalam rumah, pemanas harus terus menyala, siang maupun malam. Tanpanya, segelas air yang dibiarkan semalaman dapat berubah menjadi bongkahan es. Mobil pun tidak selalu dimatikan. Banyak warga membiarkan mesinnya tetap hidup selama berjam-jam, agar masih bisa dinyalakan keesokan harinya. Musim dingin juga membawa malam yang sangat panjang. Matahari hanya muncul sekitar 3 hingga 4 jam setiap hari. Selebihnya, desa ini diselimuti kegelapan dan udara yang membekukan. Meski hidup di salah satu tempat paling dingin di planet ini, masyarakat Oymyakon telah bertahan selama beberapa generasi. Sebuah pengingat bahwa ketika alam menetapkan batasnya, manusia selalu menemukan cara untuk beradaptasi. Terdapat sebuah pegunungan yang nyaris tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Tempat itu adalah Heidushan. Terletak sekitar 250 km dari kota Dunhuang di provinsi Qinghai, Cina. Kawasan ini dikenal karena permukaan gunungnya yang berwarna hitam pekat, menciptakan pemandangan yang sangat berbeda dari bentang alam gurun pada umumnya. Selama jutaan tahun, permukaan batuannya tertutup lapisan tipis yang kaya akan mineral besi dan mangan. Melalui proses oksidasi yang berlangsung sangat lama, lapisan ini berubah menjadi kerak hitam alami yang dikenal sebagai desert varnish, sebuah fenomena geologi yang hanya terbentuk dalam rentang waktu yang sangat panjang. Di sela-sela lereng gunung, aliran pasir berwarna putih hingga kuning pucat tampak mengalir mengikuti kemiringan bukit. Dari kejauhan, bentuknya menyerupai air terjun yang membeku, menciptakan kontras yang begitu tajam dengan batuan hitam di sekitarnya. Selama jutaan tahun, angin gurun juga terus mengikis batuan di kawasan ini, hingga membentuk formasi-formasi unik. Ketika embusan angin melewati celah-celah batu, terkadang terdengar suara siulan panjang atau dengungan samar yang bergema di tengah kesunyian, menambah kesan misterius pada tempat ini. Keunikan lain Heidushan adalah perubahan warnanya. Dari jarak dekat, seluruh permukaan gunung tampak hitam pekat. Namun saat dilihat dari kejauhan di bawah sinar matahari yang terang, permukaannya dapat memantulkan cahaya, sehingga terlihat berubah menjadi abu-abu keperakan. Dengan kondisi yang sangat kering, hampir tanpa kehidupan, serta bentang alam yang begitu berbeda dari kebanyakan gurun, Heidushan menjadi salah satu lanskap paling unik di Cina. Selama ribuan tahun, manusia membangun tempat ibadah di berbagai penjuru dunia. Namun ada satu gereja yang lokasinya begitu sulit dijangkau, hingga perjalanan menuju ke sana dianggap sebagai bagian dari ibadah itu sendiri. Gereja tersebut adalah Abuna Yemata Guh. Terletak sekitar 80 km dari kota Mekele di wilayah Tigray, Ethiopia. Gereja kuno ini dipahat langsung pada dinding tebing batu pasir setinggi lebih dari 250 meter. Usianya diperkirakan telah melampaui 1.500 tahun dan menjadi salah satu gereja tertua yang masih digunakan hingga sekarang. Yang membuat Abuna Yemata Guh begitu terkenal bukanlah ukuran atau kemegahan bangunannya, melainkan cara untuk mencapainya. Tidak ada jalan beraspal, tangga permanen, ataupun lift. Para peziarah harus mendaki jalur berbatu, memanjat dinding tebing yang nyaris vertikal, lalu meniti tepian batu yang lebarnya hanya beberapa puluh sentimeter, dengan jurang menganga tepat di bawahnya.
Bagi masyarakat setempat, perjalanan yang penuh risiko ini melambangkan keteguhan iman dan pengorbanan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu memasuki bagian dalam gereja, suasananya berubah drastis. Dinding dan langit-langitnya dipenuhi lukisan kuno bergaya Bizantium yang masih bertahan selama berabad-abad. Warna-warna alami yang digunakan para pelukis pada abad ke-6 tetap terlihat jelas berkat kondisi ruang yang kering dan terlindung dari sinar matahari langsung. Dari mulut gereja, terbentang panorama pegunungan Tigra yang luas dengan lembah-lembah berbatu sejauh mata memandang. Sulit membayangkan bagaimana para pembangun gereja ini mampu membawa peralatan dan material ke lokasi setinggi itu lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Di pesisir timur Laut Brasil, terdapat sebuah bentang alam yang sulit dipercaya benar-benar ada. Ribuan danau berwarna biru dan hijau tersebar di antara bukit-bukit pasir putih yang membentang sejauh mata memandang. Perpaduan warna yang begitu kontras menciptakan salah satu pemandangan alam paling menakjubkan yang pernah dibentuk oleh bumi. Tempat ini adalah Lençóis Maranhenses National Park. Sekilas, kawasan ini tampak seperti gurun pasir, namun berbeda dengan gurun pada umumnya. Setiap kali musim hujan berakhir, air akan mengisi ribuan cekungan di antara bukit pasir dan membentuk laguna-laguna jernih yang hanya bertahan selama beberapa bulan sebelum perlahan menghilang kembali. Meski dipenuhi air, kawasan ini bukanlah oasis. Di bawah hamparan pasir, terdapat lapisan batuan yang kedap air, sehingga air hujan tidak dapat meresap jauh ke dalam tanah. Inilah yang membuat ribuan danau musiman dapat terbentuk secara alami setiap tahunnya. Yang lebih mengejutkan, sebagian danau ini dihuni oleh ikan. Selama musim kemarau, beberapa spesies mampu bertahan di dalam lumpur yang lembab dalam keadaan tidak aktif. Ketika hujan kembali datang, mereka kembali hidup seolah danau itu tidak pernah mengering. Dengan luas lebih dari 1.500 km persegi, Lençóis Maranhenses menjadi salah satu kawasan bukit pasir terbesar di Amerika Selatan. Meski tampak seperti gurun, wilayah ini justru menerima curah hujan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar gurun di dunia. Perpaduan inilah yang menciptakan landscape unik yang sangat jarang ditemukan di bumi. Tidak semua gurun hanya dipenuhi hamparan pasir. Di selatan Yordania, terdapat sebuah lembah luas yang dipenuhi tebing batu raksasa, lengkungan alami, dan formasi bebatuan berwarna merah yang telah dipahat oleh angin selama jutaan tahun. Tempat itu adalah Wadi Rum. Terletak sekitar 70 km dari kota Aqaba, Yordania, kawasan gurun ini membentang lebih dari 700 km persegi dan menjadi salah satu landscape batu pasir paling spektakuler di Timur Tengah. Selama jutaan tahun, angin, hujan, dan perubahan suhu perlahan mengikis batuan granit dan batu pasir, membentuk tebing-tebing yang menjulang hingga lebih dari 1.700 meter. Warna merah kecoklatan yang mendominasi kawasan ini berasal dari kandungan oksida besi yang terdapat pada batuannya. Keunikan landscape Wadi Rum membuatnya dipilih sebagai lokasi syuting berbagai film terkenal yang berlatar dunia lain, seperti The Martian, Dune, Prometheus, hingga beberapa adegan dalam Star Wars. Bahkan sejumlah badan antariksa juga pernah memanfaatkan karakteristik gurun ini untuk menguji peralatan dan melatih prosedur eksplorasi yang menyerupai kondisi di Mars. Namun jauh sebelum menjadi lokasi film, Wadi Rum telah dihuni oleh manusia selama ribuan tahun. Dinding-dinding batunya menyimpan puluhan ribu ukiran dan prasasti kuno yang menceritakan kehidupan para pemburu, pedagang, hingga suku-suku nomaden yang pernah melintasi kawasan ini. Jejak-jejak tersebut menjadikan Wadi Rum sebagai salah satu situs arkeologi terpenting di kawasan Arab. Hingga kini, suku Badui masih tinggal di beberapa bagian gurun dan mempertahankan tradisi yang telah diwariskan selama beberapa generasi. Jauh di tengah pegunungan Annapurna, sekitar 60 km dari kota Maneng, terbentang sebuah danau yang nyaris tersembunyi dari dunia.
dikelilingi tebing-tebing tinggi dan puncak Himalaya yang selalu diselimuti salju. Tempat ini terasa begitu sunyi, seolah waktu berjalan lebih lambat. Danau itu adalah Tilicho Lake. Berada di ketinggian hampir 5.000 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu danau tertinggi di dunia. Udara yang tipis, suhu yang membekukan, dan musim dingin yang sangat panjang membuat hampir tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan di dalam airnya. Pada tahun 2000, sekelompok penyelam asal Rusia berhasil menyelam di danau ini, menjadikannya salah satu penyelaman scuba pada ketinggian tertinggi yang pernah dilakukan. Saat angin berhenti berembus, permukaan Tilicho berubah menjadi cermin alami yang memantulkan seluruh pegunungan berselimut salju di sekelilingnya. Sulit membedakan mana langit dan mana bayangannya di atas air. Pemandangan yang hanya dapat disaksikan di salah satu sudut paling sunyi di pegunungan Himalaya. Tidak semua keajaiban alam terbentuk sepenuhnya oleh proses alam. Sebuah kawasan bekas tambang di barat laut China menjadi bukti bahwa alam mampu mengubah luka menjadi keindahan. Tempat itu adalah Dachaidan Emerald Lake. Terletak sekitar 20 km dari kota Dachaidan di Provinsi Qinghai, China. Danau ini dulunya merupakan kawasan penambangan garam yang telah lama ditinggalkan. Setelah aktivitas tambang berhenti, cekungan-cekungan bekas penggalian perlahan terisi air yang kaya akan berbagai mineral. Perbedaan kadar garam, magnesium, kalium, dan unsur-unsur lainnya membuat setiap kolam memantulkan warna yang berbeda-beda. Ada yang berwarna hijau zamrud, biru toska, biru muda, bahkan putih keperakan, menciptakan mozaik warna yang tampak begitu kontras dengan gurun tandus di sekelilingnya. Dari udara, Dachaidan Emerald Lake terlihat seperti kumpulan permata raksasa yang tersebar di atas hamparan pasir. Saat langit cerah, permukaan air yang tenang memantulkan awan dan pegunungan di kejauhan seperti cermin alami, membuat batas antara langit dan bumi seolah menghilang. Meski tampak tenang, air di beberapa kolam memiliki kadar garam yang sangat tinggi, sehingga hampir tidak mendukung kehidupan organisme air. Kini, Dachaidan Emerald Lake menjadi salah satu destinasi wisata alam paling populer di dataran tinggi Qinghai. Namun, pengelola kawasan tetap membatasi akses pengunjung agar ekosistem dan kualitas airnya tidak rusak akibat meningkatnya jumlah wisatawan. Di balik dinding pegunungan Himalaya, terdapat sebuah wilayah yang selama berabad-abad nyaris terputus dari dunia luar. Bukan karena letaknya berada di pulau terpencil atau hutan lebat, melainkan karena benteng alam berupa pegunungan raksasa yang membuatnya hampir mustahil dijangkau. Selama ratusan tahun, tempat ini berkembang sebagai sebuah kerajaan kecil yang menyimpan budaya, tradisi, dan kehidupan yang nyaris tidak berubah oleh zaman. Wilayah itu adalah Upper Mustang. Terletak sekitar 20 km dari kota Lomantang di Nepal Utara, Upper Mustang berada di dekat perbatasan Tibet pada ketinggian lebih dari 3.500 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini berada di balik pegunungan Annapurna, sehingga hampir tidak menerima curah hujan dan dikenal sebagai salah satu gurun dingin di Himalaya. Selama berabad-abad, Upper Mustang merupakan bagian dari Kerajaan Lo, sebuah kerajaan Buddha yang berdiri sejak abad ke-14. Karena lokasinya yang sangat terpencil, wilayah ini hampir tidak tersentuh pengaruh dunia luar. Bahkan hingga tahun 1992, pemerintah Nepal masih menutup kawasan ini bagi wisatawan asing, menjadikannya salah satu wilayah paling terisolasi di dunia. Pusat kehidupan Upper Mustang berada di kota Lomantang, kota bertembok yang hingga kini masih mempertahankan istana kerajaan, biara-biara kuno, serta rumah-rumah tradisional yang dibangun dari batu dan tanah liat. Berjalan di kota ini seolah membawa pengunjung kembali ke masa ketika jalur perdagangan antara Nepal dan Tibet masih ramai dilalui para pedagang. Salah satu keajaiban terbesar Upper Mustang tersembunyi di dinding-dinding tebingnya. Di sana terdapat ribuan gua buatan manusia yang dipahat langsung pada batu. Sebagian berada puluhan meter di atas permukaan tanah. Para arkeolog masih memperdebatkan fungsi gua-gua tersebut.
Ada yang meyakini gua itu digunakan sebagai tempat tinggal, ruang meditasi, hingga lokasi pemakaman kuno yang usianya telah mencapai lebih dari 2000 tahun. Meski kini jalan raya mulai menjangkau sebagian wilayahnya, kehidupan masyarakat Upper Mustang masih sangat dipengaruhi tradisi Tibet kuno. Festival keagamaan, pakaian adat, bahasa, hingga arsitektur bangunannya tetap dipertahankan, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu tempat terbaik untuk melihat warisan budaya Himalaya yang masih hidup. Jika ada tempat di bumi yang terasa seperti dunia lain, mungkin inilah jawabannya. Hamparan tanah berwarna kuning, hijau, jingga, dan putih membentang sejauh mata memandang. Asap panas terus keluar dari celah-celah bumi. Kolam-kolam asam mendidih tanpa henti, sementara suhu udara dapat melampaui 50 derajat Celcius. Tak heran jika banyak orang menjuluki kawasan ini sebagai neraka di bumi. Tempat itu adalah Danakil Depression. Terletak sekitar 170 km dari kota Mekelle di wilayah Afar, Ethiopia, kawasan ini merupakan salah satu titik daratan terendah di Afrika, dengan sebagian wilayahnya berada lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut. Danakil terbentuk di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Afrika, Arab, dan Somalia, yang hingga kini masih terus bergerak saling menjauh. Aktivitas geologi yang sangat aktif membuat magma berada relatif dekat dengan permukaan, menghasilkan mata air panas, semburan gas, hingga endapan mineral berwarna-warni yang terus berubah mengikuti aktivitas di bawah tanah. Salah satu lokasi paling terkenal di kawasan ini adalah Dalo, sebuah lapangan hidrotermal yang dipenuhi kolam-kolam asam dengan kadar garam dan tingkat keasaman yang sangat tinggi. Meski terlihat tidak bersahabat, Danakil telah lama menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat suku Afar. Selama ratusan tahun, mereka memotong balok-balok garam secara tradisional dari permukaan tanah, lalu mengangkutnya menggunakan karavan unta melintasi gurun menuju kota-kota di sekitarnya. Tradisi kuno ini masih terus berlangsung hingga sekarang dan menjadi salah satu perdagangan garam tertua yang masih bertahan di dunia. Di Pulau Hawaii, terdapat sebuah tempat di mana bumi masih terus membentuk dirinya sendiri. Sungai-sungai lava mengalir dari perut bumi, membeku menjadi batuan baru, lalu perlahan menambah daratan di tepi Samudra Pasifik. Tempat ini adalah Hawaii Volcanoes National Park, rumah bagi Gunung Kilauea dan Mauna Loa, 2 gunung api paling aktif di dunia. Berbeda dengan letusan yang meledak dahsyat, lava Kilauea umumnya mengalir perlahan seperti sungai berwarna merah menyala, menghancurkan apapun yang dilewatinya sebelum akhirnya membeku menjadi daratan baru. Namun keindahan itu juga membawa bencana. Pada tahun 2018, erupsi besar Kilauea memuntahkan lava selama berbulan-bulan hingga menghancurkan lebih dari 700 rumah, memaksa ribuan penduduk mengungsi dan mengubah bentang alam pulau secara permanen. Hingga hari ini, Taman Nasional ini menjadi salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana manusia dapat menyaksikan kelahiran daratan baru.